Enjoy for watching. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini. Saya dari Prodi S1 Keperawatan 33B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama di sini ada definisi. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem imun sehingga kekebalan menjadi lemah bahkan sampai hilang. Sedangkan AIDS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV. Di sini ada etiologi. HIV/AIDS karena terganggunya sistem imun dalam tubuh, ODHA, partikel virus bergabung dengan sel DNA pasien sehingga orang yang terinfeksi HIV akan seumur hidup tetap terinfeksi. Penularan HIV bisa melalui ibu pada bayinya. Ibu yang terkena HIV/AIDS lalu ia melahirkan anak dan anak tersebut bisa terkena HIV. Lalu yang kedua yaitu darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS. Yang ketiga yaitu pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Yang keempat yaitu penularan melalui hubungan seksual. Di sini ada patofisiologi. Penyebab dari AIDS adalah yaitu virus dari HIV yang melekat dan memasuki limfosit T, helper CD4. Virus tersebut menginfeksi limfosit CD4 dan sel-sel imunologis lainnya. Dan orang itu mengalami destruksi sel CD4 secara bertahap. Sel-sel yang memperkuat dan mengulang respon imunologis diperlukan untuk mempertahankan kesehatan yang baik, dan bila sel-sel tersebut berkurang dan rusak, maka fungsi imun lain akan ikut terganggu. HIV dapat pula menginfeksi makrofag, sel-sel yang dipakai virus untuk melewati sawar darah otak masuk ke dalam otak. Fungsi limfosit B juga berpengaruh dengan meningkatkan produksi imunoglobulin total yang berhubungan dengan penurunan produksi antibodi spesifik. Dengan memburuknya sistem imun secara progresif, tubuh menjadi semakin rentan terhadap infeksi oportunistik dan juga berkurang kemampuannya dalam memperlambat replikasi HIV. Infeksi HIV dimanifestasikan sebagai penyakit multisistem yang dapat bersifat dorman bertahun-tahun karena menyebabkan imunodefisiensi secara bertahap. Lalu di sini ada manifestasi klinisnya. Masa antara terinfeksi HIV dan timbul gejala-gejala penyakit yaitu sekitar 6 bulan sampai 10 tahun. Rata-rata masa inkubasi 12 bulan pada anak-anak dan 6 bulan atau sampai 5 tahun pada orang dewasa. Tanda-tanda yang ditemukan pada penderita AIDS yang pertama itu gejala yang muncul setelah 2 sampai 6 minggu sesudah virus masuk ke dalam tubuh. Sindrom mononukleosida yaitu demam dengan suhu badan 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dengan pembesaran kelenjar getah bening di leher dan di bagian ketiak, disertai dengan timbulnya bercak kemerahan pada kulit. Lalu yang kedua, gejala dan tanda yang muncul setelah 6 bulan sampai 5 tahun setelah infeksi. Dapat muncul gejala-gejala kronis. Sindrom limfodenopati kronis yaitu pembesaran getah bening yang terus membesar lebih luas, misalnya di leher, di bagian ketiak, dan lipatan paha. Kemudian sering keluar keringat malam tanpa penyebab yang jelas. Selanjutnya, timbul rasa cemas, penurunan berat badan, sampai kurang 5 kg setiap bulan. Batuk kering, diare, bercak-bercak di kulit, timbul tukak, perdarahan, sesak napas, kelumpuhan, gangguan penglihatan, kejiwaan terganggu. Gejala ini diidentifikasi dengan adanya kerusakan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga, di sini ada pada tahap akhir, orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya rusak akan menderita AIDS. Pada tahap ini, penderita sering diserang penyakit berbahaya seperti kelainan otak, meningitis, kanker kulit, luka bertukar, infeksi yang menyebar, tuberkulosis paru atau TBC, diare kronik, kandidiasis mulut, dan pneumonia.
Lalu selanjutnya di sini ada komplikasi. Komplikasi AIDS menurut Arif Manjor 2000 menurut Arif Manjor 2000 antara lain di sini ada pneumonia, pneumonitis, tuberkulosis, esofagitis, diare. Di sini bisa dilihat. Lalu selanjutnya di sini ada pencegahannya, yaitu prinsipnya ABCD. Yang A itu di sini itu A itu tidak berhubungan seksual di luar nikah untuk mencegahnya itu. Lalu yang B-nya itu setia hanya pada satu pasangan atau menghindari berganti-ganti pasangan. Lalu yang C-nya itu kondom, yaitu gunakan kondom selalu bila sudah tidak mampu menahan seks. Yang D-nya jangan gunakan narkoba. Yang E-nya itu menggunakan peralatan alat yang steril. Lalu di sini ada pemeriksaan diagnostik. Menurut Arif Manjor 2000, yang pertama itu lakukan anamnesi gejala infeksi oportunistik dan kanker yang terkait dengan AIDS. Yang B-nya itu telusuri perilaku berisiko yang memungkinkan penularan dari si penyakit AIDS-nya itu. Yang C itu pemeriksaan fisik untuk mencari tanda infeksi oportunistik dan kanker terkait. Jangan lupa kita lihat perubahan kelenjar, pemeriksaan mulut, kulit, dan funduskopi. Yang D-nya itu dalam pemeriksaan penunjang dicari jumlah limfosit total, antibodi HIV, dan pemeriksaan Ronsen. Lalu di sini kita ada pengkajiannya. Sebelum pengkajiannya di HIV itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu tahap Windows 2 minggu sampai 6 bulan. Untuk tahap kedua yaitu HIV positif tanpa gejala, dan tahap yang ketiga HIV positif dengan gejala. Yang keempat yaitu sudah terkena penyakit AIDS. Lalu setelah itu kita ke pengkajian. Pengkajiannya itu di sini pengkajian keperawatan untuk penderita AIDS menurut Dongwei 1999. Yang pertama itu kita lihat aktivitas atau istirahatnya, mudah lelah, berkurangnya toleransi terhadap aktivitas, biasanya malaise. Lalu lihat sirkulasinya. Lalu kita lihat integritas ego, eliminasi makanan atau cairan, neurosensori, nyeri atau kenyamanan, dan pernapasan. Lalu di sini ada diagnosa dan intervensinya. Yang pertama itu diagnosanya nyeri berhubungan dengan inflamasi atau kerusakan jaringan ditandai dengan keluhan nyeri, perubahan denyut nadi, kenjang otot, ataksia, lemah otot, dan gelisah. Di sini diagnosa dan intervensinya menurut Dongyo 1999 dengan intervensinya yaitu yang pertama itu intervensinya kaji keluhan nyeri, perhatikan lokasi, intensitas, frekuensi, dan waktu. Tandai gejala nonverbal misalnya gelisah, takikardia, atau meringis. Lalu yang kedua itu instruksikan pasien untuk menggunakan visualisasi atau imajinasi, relaksasi progresif, teknik napas dalam. Lalu yang ketiga itu dorong pengungkapan perasaan. Yang keempat, berikan analgesik atau antipiretik narkotik, gunakan ADP untuk memberikan analgesia 24 jam. Lalu yang kelima yaitu lakukan tindakan paliatif, misalnya pengubahan posisi, masase, rentang gerak pada sendi yang sakit. Lalu diagnosa yang kedua, di sini ada resiko tinggi kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare berat. Intervensinya yang pertama itu pantau pemasukan oral dan pemasukan cairan sedikit 2.500 ml per hari. Lalu yang kedua itu buat cairan mudah diberikan pada pasien. Lalu yang ketiga itu kaji turgor kulit, membran, mukosa, dan rasa haus. Lalu yang keempat itu hilang akan makanan yang potensial menyebabkan diare, yakni makanan seperti makanan pedas, berkadar lemak tinggi, kacang, kubis, susu, mengatur kecepatan atau konsentrasi makanan yang diberikan berselang jika dibutuhkan. Lalu yang kelima, berikan obat-obatan anti diare, misalnya difenoksilat,
loperamide, Imodium, varegorich. Lalu diagnosa yang ketiga dan intervensinya, resiko tinggi pola napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi dan ketidakseimbangan muskuler. Intervensinya itu yang pertama, auskultasi bunyi napas tandai daerah paru yang mengalami penurunan atau kehilangan ventilasi dan munculnya bunyi adventitious, misalnya kayak crackles, bunyi mengi atau rongki. Lalu yang kedua itu catat kecepatan pernapasan, cyanosis, peningkatan kerja pernapasan, dan munculnya dyspnea atau ansietas. Lalu yang ketiga itu tinggikan kepala tempat tidur, usahakan pasien untuk berbalik, batuk, menarik nafas sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat itu memberikan tambahan oksigen yang dilembabkan melalui cara yang disesuaikan, misalnya kanula, masker, inkubasi, atau ventilasi mekanis. Lalu selanjutnya yang keempat itu diagnosa dan intervensinya. Ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan produksi metabolisme ditandai dengan kekurangan energi yang tidak berubah atau berlebih. Bisa juga ketidakmampuan untuk mempertahankan rutinitas sehari-hari, kelesuhan, dan ketidakseimbangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Di sini intervensinya yang pertama itu ada kaji pola tidur, yang kedua itu ada rencana perawatan untuk menyediakan fase istirahat, atur aktivitas pada waktu pasien saat berenergi. Lalu yang ketiga itu ada pantau respon psikologis terhadap aktivitas, misalnya perubahan TD, tekanan darah, frekuensi pernapasan, atau jantung. Yang keempat itu dorong pasien untuk melakukan apapun yang mungkin, misalnya perawatan diri, duduk di kursi, berjalan, dan pergi makan. Terima kasih. Kesimpulan dari asuhan keperawatan pada pasien HIPS, yaitu HIV adalah suatu penyakit sistem kekebalan tubuh imun yang menurun, sedangkan AIDS adalah tanda dan gejala suatu penyakit sistem kekebalan tubuh yang menurun akibat virus HIV. Lalu HIPS dapat menular melalui hubungan seksual, alat yang tidak steril, transfusi darah, dan lain-lain. Sedangkan HIV tidak terinfeksi dengan melalui ciuman, berpelukan, atau bersalaman. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.